I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini kita bakal ngebahas lanjutan dari alur sampingan Tensura. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar kedepannya video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Cerita dimulai. Shin pun berpindah ke lantai 95 labirin. Itu adalah tempat yang dikenal sebagai hutan El. Rimuru saat itu mengajak para bawahannya ke sana. Mereka pun saat itu mulai bertanya mau diajak kemana. Tapi Rimuru malah berkata, sebentar lagi kita juga bakal sampai, jadi lihat aja nanti. Dan sesampainya mereka di tempat tujuan, semua orang pun saat itu sangat terkejut melihat pemandangan yang ada di depan matanya. Tapi sesaat sebelum kejadian seperti ini, jadi Rimuru dan beberapa bawahannya lagi mendiskusikan Hanami. Itu merupakan semacam festival. Nah, jadi karena sebelumnya Rimuru udah maling patungnya sendiri, Rimuru pun jadi ngerasa bersalah karena udah memberikan masalah sama semuanya. Bahkan Rimuru di sini juga udah jujur sama semuanya. Suna yang mendengar itu pun jadi ngerasa bersalah dan berkata itu bukan salah Tuan Rimuru. Tapi mereka aja yang gak mengerti kalau tuannya ingin membuat semuanya makin berkembang. Namun Ramirez yang ada di sana malah berkata, itu benar Rimuru, kau itu Raja Iblis. Jadi jangan melakukan sesuatu seperti itu, karena selama ada diriku di sini, semua kejahatanmu bisa aku bongkar. Rimuru yang mendengar Ramirez jadi agak kesal. Namun gak lama Flamia pun mulai berkata, tempat yang akan kita tuju memang dipenuhi banyak bunga-bunga. Jadi kemungkinan itu memang bagus untuk festival yang dikatakan oleh Tuan Rimuru. Shin pun kembali ke waktu yang sekarang. Saat ini Rimuru dan semua bawahannya lagi bersantai di bawah pepohonan. Dan terlihatlah banyak makanan ada di sana. Flamia yang melihat itu jadi sangat bahagia karena semua bunga yang ada di sana merupakan bunga yang berasal dari kampung halaman Rimuru. Rimuru pun mulai jelasin, di negaranya musim saat bunga bermekaran merupakan waktu untuk mempererat hubungan satu sama lain. Itulah yang dinamakan dengan Hanami. Flamia yang mendengar itu pun langsung bertanya, apakah Tuan Rimuru juga sering ke festival dulunya? Pertanyaan dari Flamia ini membuat Rimuru sampai kaget. Di sisi lain, terlihatlah Suna dan Sion yang merasa sangat bahagia. Entah kenapa, ketika mereka duduk di bawah pepohonan, bunga-bunga yang berjatuhan membuat tenang suasana. Bahkan Sion saat itu sampai berkata, ini sangat luar biasa. Gak cuma itu aja, makanan yang ada di sana juga menambah cita rasa yang sangat mengesankan. Di sisi lain, terlihatlah Hinata yang saat itu lagi bersandar di pepohonan. Rimuru yang melihat Hinata pun langsung mendekatinya. Dan saat itu, Hinata pun tersenyum sambil berkata, aku kagum padamu Rimuru. Pemikiranmu itu sangat luar biasa. Tempat ini tuh memang cocok untuk festival Hanami. Rimuru yang mendengar kata-kata Hinata mulai bertanya, apakah Hinata nggak menyukai festival kayak gini? Ini membuat Hinata jadi mode tsundere. Dengan pipi yang memerah, Hinata mulai berkata, jangan salah paham Rimuru. Aku nggak pernah bilang aku nggak menyukai festival ini. Di sisi lain, Suna dan Sion sepertinya lagi melakukan persaingan. Karena saat itu banyak botol sake dan makanan yang udah habis di sana. Sion dan Suna sama-sama berdebat untuk menentukan hasil foto terbaik sama Rimuru. Ini tuh mulai membuat Rimuru jadi ngerasa tertekan. Tapi Benimaru saat itu malah tertawa. Namun gak lama, Flamia pun datang sambil berkata, Tuan Benimaru kan juga ikutan populer karena Momiji dan Albis ngajak foto bareng. Flamia yang penasaran juga bertanya, siapa yang bakal Benimaru nikahin nanti? Ini tuh membuat Benimaru sampai menyemburkan air minumannya. Namun tiba-tiba suasana menjadi lebih nyaman karena angin saat itu berembus.
Ini membuat semua orang jadi makin terpukau. Namun tiba-tiba dari belakang Rimuru terlihatlah Ruminas yang duduk di atas bebatuan. Ruminas berkata, "Oi Rimuru, ini adalah kenikmatan yang sebenarnya." Rimuru yang melihat kehadiran Ruminas langsung kaget, karena Rimuru saat itu sama sekali nggak mengundang Ruminas. Tapi kalau menurut Mimin, gak apa-apa Ruminas ada di sana, ya biar suasana jadi makin wangi. Rimuru pun saat itu bertanya sama Ruminas kenapa bisa ada di sini. Ruminas pun langsung jelasin, dia telah mendengar tempat ini dari Hinata. Dan karena itu, Ruminas pun jadi tertarik. Ruminas pun saat itu langsung mendekati Hinata yang lagi tertidur. Dan dia pun langsung memasang wajah kesenangan. Mari kita lupakan kisah cinta Ruminas dan Hinata. Karena tiba-tiba Flamia saat itu terkejut melihat kehadiran dari Ruminas. Dia pun mulai bertanya-tanya kenapa Ruminas ada di sini. Ruminas pun berkata, "Kau telah melakukan tugas dengan baik, kelinci kecilku. Kenapa kau ketakutan? Apa serigala itu membuatmu takut?" Flamia pun saat itu langsung tertidur di atas paha Ruminas. Dia pun terus meminta maaf sama Ruminas. Tapi Ruminas berkata, "Aku akan tetap menghukummu karena dirimu saat ini lebih dekat sama Rimuru." Ruminas pun saat itu langsung memegang ekor dari Flamia. Ini adalah momen yang sangat luar biasa. Hehehe. Rimuru yang melihat itu sampai berkata, "Hukuman macam apa ini? Kurasa aku sebaiknya tidak melihatnya." Hinata pun saat itu langsung minta Rimuru untuk membantu Flamia. Rimuru pun langsung menakut-nakuti Flamia. Rimuru berkata, "Di bawah pohon ini terkubur banyak mayat di sini. Dan karena itu bunga-bunga di sini bisa berwarna merah." Ruminas yang mendengar itu pun jadi ikut-ikutan. Dan darah-darah itu dipersembahkan kepadaku. Sebagai gantinya, mereka akan punya warna yang jauh lebih indah. Flamia yang kedengar itu sampai menangis. Dan karena itu, Rimuru pun jadi kena getok sama Hinata. Hinata juga jelasin sama Flamia. Flamia nggak perlu takut karena mereka tadi cuma bercanda. Di sisi lain, terlihatlah Ruminas yang sangat kesenangan. Dalam hati Ruminas berkata, "Asal mendapat perhatian dari Hinata, sumpah gua juga ikhlas kalau ditampol kayak Rimuru." Dan setelah itu, mereka pun terus di sana sampai semua makanan dan minuman telah habis. Tapi Flamia masih terus dijailin sama Ruminas. Hari-hari pun mulai berlalu. Dan saat itu, datanglah Milim ke kantor Rimuru. Milim tuh kesel banget karena nggak diajak Rimuru ke festival Hanami. Bahkan Rimuru sampai diobrak-abrik. Milim nangis sambil bilang sama Rimuru kalau Rimuru itu curang banget. Gak cuma Milim aja, Veldora yang ada di sudut ruangan juga ikut marah-marah. Si naga wibu berkata, dia tuh nggak terima karena ditinggalin gitu aja. Ya meski sebenarnya Veldora waktu itu juga lagi ngewibu. Veldora dan Milim pun terus mengobrak-ngabrik Rimuru sambil minta liburan lagi. Rimuru yang diobrak-abrik pun jadi terpaksa mematuhi keinginan mereka. Shin pun kemudian berpindah ke pantai. Ternyata itu adalah tempat yang Rimuru pilih untuk liburan. Milim yang memakai baju renang terlihat lebih menawan. Milim pun mulai merenggangkan tangannya sambil berkata, "Ini sangat menyegarkan." Dia pun mulai menangkap Rimuru dan mengajak Rimuru berenang. Tapi sayangnya Rimuru berkata, Milim harus menunggu karena semuanya belum ada di sini. Gak lama, datanglah Flamia yang berkata, "Tuan Rimuru, pakaian sebagus ini dikasih sama aku, apa beneran gak masalah? Baju renang ini terlalu mengesankan." Rimuru yang mendengar itu pun langsung berkata, "Tentu saja nggak apa-apa, itu memang untuk Flamia. Lagian, Rimuru emang memberikan baju renang untuk semua orang. Mungkinkah Flamia nggak suka sama baju itu?" Flamia pun berkata, dia tuh suka banget sama baju ini, tapi baju itu agak membuat Flamia malu. Ya udah pasti karena towewenya. Namun gak lama setelah itu, terlihatlah dua bidadari Tempest. Itu adalah Suna dan Sion. Sion saat itu berkata, "Maaf telah membuat Tuan Rimuru menunggu." Suna berkata, "Tuan Rimuru, gimana penampilan dari kami?"
Rimuru yang melihat itu jadi malu-malu sambil berkata, "Itu terlihat sangat cocok untuk kalian." Gak lama setelah itu, terlihatlah Frey yang ternyata juga ikut ke sana. Tapi semua orang sampai pelengah-pelengok melihat Frey yang sangat luar biasa karena memang wangi banget. Rimuru yang melihat kehadiran Frey langsung berkata, "Aku senang karena kau bisa hadir dalam liburan ini." Frey pun langsung jelasin, sebenarnya dia nggak punya waktu untuk liburan. Tapi sayangnya Milim terus memaksanya, dan meski udah ditolak, Milim terus mengganggu Frey saat itu. Jadi Frey pun terpaksa untuk ikut sama Milim. Kayaknya Mimin juga harus makasih sama Milim. Good job Milim. Ini Frey juga mulai berkata, dirinya suka sama tempat kayak gini. Frey pun saat itu mulai melentikan rambutnya. Bahkan Rimuru saat itu sampai salting. Mari kita penuhi komentar dengan hashtag Frey wangi-wangi. Gak lama setelah itu, ngeliat Rimuru yang mau kabur, Flamia pun langsung bertanya sama Rimuru, apakah Tuan Rimuru nggak ganti baju renang? Suna yang ngedengar itu pun langsung menangkap Rimuru sambil berkata, tentu saja Tuan Rimuru bakalan pakai juga, karena Suna ternyata udah menyiapkan pakaian untuk Rimuru. Suna pun saat itu langsung memakaikan pakaian pada Rimuru. Tapi waktu itu Rimuru terus-terusan protes karena dia dikasih pakaian cewek oleh Suna. Dan karena waktu itu Rimuru terus marah-marah, Rimuru pun gak jadi pakai pakaian cewek dari Suna. Dan singkat cerita, semuanya pun mulai bersenang-senang di pantai. Bahkan Rangga juga ikut-ikutan bermain ski sama Flamia dan Gopta. Flamia saat itu kesenangan karena itu pertama kalinya dia berselancar. Gopta juga berkata, ombak segini mah masih pendek banget. Kedengar itu, Rangga pun langsung memanipulasi ombak di sana. Dan tiba-tiba muncullah ombak dengan ketinggian yang sangat mengerikan. Ini membuat Flamia dan Gopta sampai kena mental. Di sisi lain, Rimuru ternyata lagi menyaksikan ciwi-ciwi bermain. Dalam hati Rimuru berkata, ini adalah pemandangan yang sangat mengesankan. Namun gak lama, pipi Rimuru lebih memerah karena saat itu Frey mulai mendekatinya. Tapi ternyata Frey mendekati Rimuru karena mau bilang Milim ngajak main Rimuru. Mereka pun langsung main bola voli sambil ngambang di atas langit. Sebenarnya Rimuru waktu itu udah nanya kenapa harus sambil terbang. Tapi Milim gak ngejawab apa-apa dan malah memukul bola itu. Rimuru yang melihat serangan dari Milim pun langsung menghindar. Dan bus, terlihatlah air di samping Rimuru sampai meledak. Milim pun saat itu terus berkata sama Rimuru, Rimuru harus menahan dan memukul kembali bola itu. Rimuru pun dalam hati berkata, itu mustahil, yang ada aku bakal mati di sini. Namun gak lama, datanglah True Dragon Veldora yang juga ngambang di langit. Veldora berkata, oi Milim, lawanmu adalah aku. Milim yang mendengar itu pun langsung tersenyum sambil berkata, ini sangat menarik, aku suka bermain sama True Dragon. Milim pun saat itu langsung memusatkan tenaganya pada pukulan. Seketika, bola itu pun langsung melesat dengan cepat ke arah Veldora. Tapi saat itu Veldora langsung menahan bola itu dengan sangat mudah. Rimuru yang melihat itu dari kejauhan seperti melihat peluru rudal saling berbenturan. Dan setelah kejadian itu, mereka pun terus bersenang-senang di pantai. Sampai senja pun mulai tiba di sana. Veldora pun saat itu mulai memasak barbeque dan mengadakan makan sepuasnya di sana. Semua orang yang ada di sana pun berkumpul sambil menikmati makanan. Dan episode wangi-wangi pun selesai. Nah jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.